melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup. Nice weather, benar-benar setiap daripada kita boleh bukan cuma hanya refresh secara rohani, tapi secara jasmani dengan makanan dan juga dengan kondisi yang baik. Thank you so much for everything that good you've given us. Sebentar kami akan mendengarkan sekali lagi firman-Mu. Tuhan berkarya dan berkata-katalah kepada kami, terutama habis makan siang ini. Biasanya semua pada ngantuk. Aku percaya bahwa Engkau yang bukakan mata rohani kami, berikan kami pengertian yang khususnya datangnya daripada-Mu sendiri, sehingga apapun yang hamba sampaikan itu mungkin persepsi dari hamba, tetapi saya berdoa bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi setiap daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya setiap firman yang mereka boleh dengar, mereka boleh praktekkan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Bukan cuma hanya a good sermon or something good yang mereka bisa dapat, tetapi something great yang mereka bisa lakukan, Tuhan. Kiranya ketika mereka taat, Engkau berkarya, dan aku percaya bahwa bukan cuma hanya ketika taat, tetapi ketika terus Tuhan mereka mencoba, Tuhan, one step at a time to get closer to you. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap daripada anak-anak yang ada di tempat ini, agar setiap benih yang ditaburkan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. We love you, Lord. In the name of Jesus we pray, hallelujah. And all God's people say Amen. Amen. Silakan duduk. Wow, thank you so much worship team. It's amazing. Alright, ini jam-jam yang paling susah nih sebenarnya. Benar-benar. Biasanya kalau udah bicara, kalau dikasih yang jam-jam segini, itu biasanya berarti pembicaranya boring atau kurang menarik. Ditariknya di jam-jam nggak ada, karena memang saya mesti semua dia ada 3 or 4 session gitu with you guys. Today we gonna talk about wilderness again. This week sebenarnya kita this week, these 2 days kita akan tentang wilderness. Alright, saudara masih tetap siap? Masih bangun? Asik, amin. Come on. That's so good. Alright, kita akan lanjut lagi ke sesi yang kedua, wilderness. Dan saya akan bicara tentang justru during the wilderness, karena aku ada proses atau ada sebuah perjalanan di mana the wilderness kita tetap percaya bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa bahkan Tuhan yang membawa bangsa Israel itu melalui 40 tahun wilderness, karena Tuhan melihat hati daripada anak-anaknya justru malah di dalam tengah-tengah padang gurun, atau justru di dalam tengah-tengah kesesakan. Di situ Tuhan bisa melihat hati kita sesungguhnya. Dan saya percaya sebenarnya to be honest, bukan cuma hanya Tuhan yang bisa melihat. Teman-teman sebelah kalian juga bisa lihat kalau kalian lagi susah, act-nya kayak gimana. Dan saya paling senang juga kalau misalnya udah ngelihat, terutama kalau mau kenal seseorang ya, bikin dia panik deh. Nih, saya biasanya kalau ngomong, kalau konseling pranikah dan segala macam, saya ini kalau misalnya udah ngomongin pranikah dan segala macam, biasanya muda-muda lebih segar ya. Karena ya memang karena sudah menikah cukup lama. Tapi kalau udah konseling pranikah, saya tanya pertama kali, kapan terakhir kali berantem? Kalau udah jawabannya, oh saya nggak pernah berantem, wah repot. Saya bikin berantem misalnya. Karena ya sekali lagi bukannya saya mau mereka berantem, bukan. Tapi ketika orang lagi dalam kondisi panik atau kondisi emosi, baru bisa kelihatan aslinya itu seperti apa. Dan that's why once again, itu Tuhan kadang-kadang izinkan kita melalui wilderness atau sebuah tempat yang sulit atau sebuah tempat yang berat, karena bahkan Tuhan yang menciptakan kita sekalipun, karena ada kehendak bebas itu, Tuhan sebenarnya menciptakan kita menurut dan segambar dan serupa Dia.
tetapi apa yang kita action, apa yang kita ambil, sebenarnya dia juga mau tahu. Sebenarnya kayak dia meskipun dia Tuhan Maha Besar, tetapi dia tahu bahwa setiap anak-anaknya punya pemikiran kehendak bebas masing-masing, karena itu dari dia sebenarnya. Nah itulah sekarang, that's why saya percaya kita mau belajar during that period of wilderness. Pastor Denny kemarin bilang bahwa kalian disayang sama Tuhan karena saya bisa ada di sini. Tapi to be honest, saya percaya bukan kalian disayang sama Tuhan. Tuhan sayang sama saya karena saya masih diberi kesempatan untuk bicara sama kalian. That's not the case. Meaning dengan arti kata for me I'm blessed. Me and my wife bisa ada di tempat ini jadi berkat buat kalian. Nah tadi saya tutup dengan bahwa gimana kita bisa melewati wilderness gitu loh. Dengan gimana kita bisa melewati wilderness, dari wilderness jadi promised land. Sebenarnya sikap hati kita, apa untungnya buat Tuhan, bukan untungnya buat saya. Amin. Kita katakan sama-sama sekali lagi, apa untungnya buat Tuhan? Apa untungnya buat Tuhan? Nah, trust me, kita dunia ini jadi berat atau jadi banyak yang nggak karu-karuan karena orang fokus cuma apa untungnya buat saya. Dan suami istri aja sama-sama apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat saya, dan that's why mereka akhirnya gontok-gontokan gitu loh. Jadi sekali lagi, nah kalau saya bilang kita fokus sama apa untungnya buat Tuhan, trust me bahwa sebagai even suami istri sekalipun, kalau kalian punya pemikiran yang sama, suami apa untungnya buat Tuhan, istri apa untungnya buat Tuhan, trust me, Tuhannya nggak pernah bergerak, Tuhannya nggak pernah berubah. Tadi lagunya luar biasa yang dikatakan bahwa firman Tuhan nggak bergerak, firman Tuhan nggak berubah dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi dengan arti kata kalau ini suami, ini istri, dan inilah Tuhan, kalau kalian semua sama-sama apa untungnya buat Tuhan, trust me, kalian akan ketemu di tengah. Tapi kalau nggak begitu ceritanya, kalian akan tarik-tarikan, balance tuh, untung buat saya, di mana titik untungnya? Terus coba terus cari, nggak akan bisa ketemu. Because there is no anchor point, there is no satu poin yang kalian bisa setuju bahwa kita akan ketemu di situ. That's why sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita perlu sekali lagi ya, bukan cuma hanya cinta Tuhan, tetapi sebagai satu gaya hidup, sebagai kalian benar-benar pokoknya aku mau apa yang Tuhan lakukan, aku pengen gitu loh, melihat ke Dia. Karena kalau tadi saya bilang tentang Daud, kehidupannya dicatat. Nah, saya sekali lagi saya mau ingatkan kepada daripada saudara, Tuhan Yesus begitu luar biasa yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia nggak pernah nyatat buku, saudara-saudara. Dia nggak pernah nyatat buku, tetapi ada 4 buku daripada gospel itu sendiri yang mencatat kehidupan dia. Dan saudara, listen to me. Kalau Daud tadi saya kasih tahu bahwa Daud nggak pernah kepikir bahwa hidupnya dicatat. Nggak tahu ya, saudara mungkin berasa nanti suatu hari hidup saya akan dicatat di buku gitu kan. Mungkin catat sendiri tapi ya mungkin saudara kasih ke orang. Tetapi saudara, kalau kita nggak pernah kepikir. Tetapi kalau kita sebagai nanti mungkin sesuatu titik, terus orang ada melihat kita dan mulai mencatat buku kehidupan kita, dan akhirnya mungkin dipublish dan orang bisa baca. Itu mungkin, itu cerita Daud, itu cerita kita. Tetapi Yesus, saudara ingat, Yesus sejak mulai daripada dia lahir sampai dia mati di umur 33, dia sebenarnya tahu bahwa perjalanan hidup dia ini suatu hari akan dicatat dan akan disebarluaskan. Jadi, yang seperti tadi saya bilang, kalau Daud karena nggak tahu, dia hidupnya mungkin sembarangan. Betul? Karena dia nggak tahu. Kita juga. Apalagi kita kalau dari anak, kita nggak tahu. Hari ini kita mungkin bisa baik sama orang, besok kita gampar itu orang. Oh, you don't know. And that sort of things. Tapi Yesus, sekali lagi kenapa saya bilang kalian ikut Yesus, kalian perhatiin Yesus. Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Udah gitu kelanjutannya kisah para rasul kalau misalnya. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa saya bilang kalian benar-benar pelajari? Karena Yesus melakukan setiap apa yang dia lakukan karena dia tahu dirinya dia akan dicatat. Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang crazy enough untuk dicatat terus menyesatkan kalian. Nggak mungkin. That's the only book in this world. That's the only cerita di dalam dunia ini yang benar-benar dia kerjakan untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya punya anchor, punya jangkar. That's it, nggak ada lagi. Kalau yang lainnya buku, saudara mau baca buku apa aja,
saudara baca dan saudara melihat itu buku bagus, itu cuma persepsi orang. Tapi kalau dia nggak lihat buku, tapi dia melakukan kehidupannya dia karena dia tahu akan ada yang tertulis di buku. Nah, Keluaran 14 saya mau lanjut gitu ya. Tadi dari keluaran yang 14 yang sebelumnya, saya mau lanjut ke ayat 16 dan ke ayat ke-18. Jadi saya tadi lupa ceritain sebenarnya saudara tentang wilderness. Di Keluaran 14 itu ada sebuah cerita di mana bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, dan itulah perjalanannya. Jadi ketika mereka keluar, pertama mereka dibawa keluar dan panik karena dikejar lagi sama bangsa Mesir. Dia bilang, ngapain kita lepas budak-budak ini? Dan akhirnya mereka panik. Dan yang seperti tadi saya bilang, ketika panik Tuhan baru kelihatan isi hati mereka. Ada yang doa, ada yang maki-maki Musa bahkan. Ngapain kalau enggak kita balik aja, mendingan kita mati di sana dan segala macam. Oh Tuhan lihat dan segala macam. Nah, udah gitu akhirnya setelah mereka bisa keluar, maksudnya bukan bisa keluar ya, masih dalam proses. Ini belum bisa keluar, ini masih dalam proses. Tiba-tiba ada satu ayat yang mengatakan di ayat 16 sampai 18, ini menurut saya begitu menarik gitu ya. Dan engkau, jadi Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Betul? Akhirnya sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara bisa melihat, saudara pernah lihat laut kebelah? Mereka bisa lihat, mereka bayangin saudara, mujizat after mujizat. Kalau saudara sekarang dikatakan sekali lagi, anchor kita firman Tuhan. Tetapi zaman dulu karena memang firman Tuhan yang baru dicatat kita Taurat ya. Bahkan ini Keluaran. Berarti sebenarnya mereka belum ada pegangan apa-apa. Mereka cuma baru dibilang bahwa dari Adam dan Hawa dan pokoknya ada Tuhan, dan mereka mulai bisa ini. Jadi mereka belum ada Taurat apa, tapi mereka bisa lihat, benar-benar bisa lihat pekerjaan tangan Tuhan itu dahsyat. Dari satu yang ke lainnya benar-benar Tuhan membawa mereka keluar. Tetapi ini yang menurut saya, nggak tahu kalian pernah bertanya-tanya atau enggak. Lucunya di sini dikatakan, aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi Tuhan memakai orang Mesir dan dikeraskan hatinya, like what's going on gitu loh. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. So the point is basically Tuhan bisa pakai siapa saja untuk supaya saudara sekali lagi bisa melihat kemuliaan Dia. Nah, lebih baik kita yang melihat kemuliaannya, betul? Daripada kita yang dipakai sama Tuhan untuk orang lain melihat kemuliaan Dia lewat kita karena kita keras hati. Saudara ngerti maksud saya? Kita mau jadi yang mana? Yang mau melihat kemuliaan Tuhan, atau yang mau dipakai sama Tuhan karena kekerasan hati saudara, sehingga orang lain, wah bebal banget, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Kita mau jadi yang mana? I do truly believe, I pray supaya setiap daripada kita lebih baik kita yang melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ini sekali lagi, kalau saudara lihat bahwa cerita daripada manusia, bukan manusia, kita juga manusia ya. Cerita daripada perjalanan ini, dua-duanya sebenarnya Tuhan pakai bangsa Mesir untuk supaya melihat bangsa Israel melihat kemuliaannya. Tetapi seperti tadi kita baca, bangsa Israel pun akhirnya dihukum 40 tahun karena semuanya keras. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa, the only thing it matters to God is our heart. Saudara, hati kita. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, listen, apa yang terjadi dengan kehidupan zaman, dengan sosial media, dengan TV, dengan pandemi, dengan segala macam, itu semua proses di mana dunia ini mau membuat hati kita semakin keras, hati kita semakin susah untuk percaya sama Tuhan, untuk membuat hati kita tambah nggak melihat, ngapain, nggak perlu Tuhan, saudara, come on. Kalau saya bilang semua, ya mungkin ini karena banyak student, kalian semua international student ya, banyak kan international student, betul? Mungkin boleh lihat siapa yang international student di tempat ini? Tangannya, iya, oke, iya. Wow, more than, iya, half-half lah ya. Berarti kalau misalnya kalian, what's my point? It's suddenly gone. Tapi kalau misalnya saya lihat kalian international student dengan arti kata, yeah, I lost my point. I'm sorry. Benar. Apa? Oh, benar, nggak perlu Tuhan. Jadi dengan arti kata, kalau misalnya nggak perlu Tuhan, kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang di New Zealand, kalian tahu bahwa kita dipelihara oleh negara ini begitu luar biasa. Saudara nggak usah kerja deh. You don't even need to work. The government will look after you. Benar-benar dia kasih saudara untuk ini segala. Karena apa?
kamu nggak usah perlu Tuhan-Tuhanan, kamu bakal hidup, pokoknya makan, pokoknya cukup dan segala macam, dan you know you live in this kind of beautiful country. Why do you need God for? That's the point. Nah, sekali lagi kalau kalian international student, Tuhan sayang sama kalian gitu ya, karena masih ada gregetnya. Karena saya pernah international student dan deg-degan ya jadi international student ya, aduh visa mau habis gitu. Things like that. Nah, berarti kalian masih at least berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa mau habis, Tuhan tolong Tuhan. But I do truly, I pray. Kalian meskipun udah suatu hari PR dan segala macam, kalian tetap tahu, you know. No matter what, justru buat kita yang biasanya semua udah settle, kita lebih perlu Tuhan. Kita lebih perlu Tuhan jauh lebih daripada kalian, karena apa? Iya, akan amat sangat mudah untuk kita ngerasa bahwa ya sudah. Tapi kalau begitu kita katakan ya sudah, benar-benar tamat gitu ya, udah finish, game over. Like what's Tuhan mau pakai apa dalam kehidupan kita? Kalau kita udah ya sudah. Nah, I pray. Aku percaya hidup kita masih panjang karena sekarang kita setiap daripada kita masih muda-muda. Dan aku percaya kalian kalau memang diproses sama Tuhan berapa 20, 30, 40 atau 50 tahun lagi, I do truly believe lebih baik kita berat sama Tuhan daripada kita ringan tanpa Tuhan. Karena kita berjalan sama Tuhan emang berat. Dengan arti kata kita baca sama-sama 1, 2, 3. Proses adalah perjalanan yang berat, tapi itu sehat. Amin. Proses adalah perjalanan yang berat, tapi itu sehat. Dengan arti kata, itu yang saya mau percaya bahwa setiap daripada do not avoid process, do not avoid pain. Nah, saudara tahu bahwa setiap daripada anak-anak ini kebetulan banyak anak-anak kecil ya, growing pain, betul? Ada growing pain, yaitu sakit gigi, sakit apa? Kalau misalnya waktu mau jalan dan segala macam. Dari saudara, saya tahu banget bahwa saudara, kalau saudara, even though saudara belum punya anak ya. Saudara pernah lihat nggak ada orang tua yang kalau misalnya anaknya lagi tumbuh gigi, kalau tumbuh gigi kan sakit tuh suka nangis, betul? Semua tahu? Betul? Ada yang pernah lihat nggak begitu sakit gigi lagi nangis anaknya ditumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus, wah gila, nggak mungkin dia tahu, aduh mau tumbuh gigi, wow, kamu tambah besar karena tahu that's part of the process. Dan Tuhan tahu bahwa setiap daripada kita perlu yang namanya growing pain itu, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Pas lagi kita lagi painful, kita kira-kira kita di wilderness, dan kita ngerasa bahwa ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis dan ditangking di dalam nama Tuhan Yesus dan segala macam. No, sama yang tadi saya bilang, kelas 3 harus naik ke kelas 4, kelas 4 harus naik ke kelas 5. Isn't that painful? Anak saya, aduh, perlu sekolah lagi ya, aduh sekolah, ini sampai kapan ya? Iya masih lama sih sebenarnya. Semangat. Iya, baru kelas 5 gitu. Masih panjang perjalanannya dia. Tapi bagi yang tapi sekali lagi bukan berarti terus saya sebenarnya saya nggak suka banget sama yang namanya sekolah. Haleluya, anaknya nurun ke mamanya gitu ya. Istri saya suka sekali sama yang namanya sekolah. I don't know. This world is just not fair. Anyway. Istri saya suka banget sekolah gitu, udah belajar, baca dan segala macam. Dia suka, saya nggak tahu kenapa memang kita attract opposite ya. Saya yang sama sekali ini nggak suka sekolah. Tapi abis gitu saya percaya bahwa proses daripada perjalanan, maksudnya anak saya meskipun ini saya tahu bahwa itu sehat buat dia. Dan kita kadang-kadang lupa begitu kita selesai daripada university terus kita berhenti belajar. Nggak bisa saudara-saudara, saya sampai saat ini masih belajar. Saudara-saudara, saya baru kelarin dibilang kayak kok bisa lupa sih. Anyway, gitu deh pokoknya. Di antara S1 sama S2 tengahnya Fresh graduate, yes. Oh my, bisa benar-benar totally lupa. I just finish it. Sekali lagi, dari saya orang tua saya saja yang kenal sama saya, dia sampai bingung. Kamu sekolah lagi? Ini yang benar, ini bukan anak saya pasti ini. Ini anak siapa ini gitu? Karena dia tahu banget saya susah banget kalau yang namanya disuruh di sekolah gitu. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita tahu bahwa ketika kita mengerti itu, kita nggak akan pernah berhenti belajar. Dan ketika kita ada kesempatan, kita terus bahwa oke,
proses dari perjalanan itu berat, sekolah itu berat, tetapi kita nggak akan pernah berhenti karena itu part of the shaping dan itu sehat. Saudara, saya mau kasih bahwa saudara, siapa yang percaya bahwa setiap proses itu sebenarnya baik untuk saudara dan saya? Amin. Setiap proses itu baik. Nah, karena dari semua barang yang saudara lihat gitu ya, apapun itu saudara, you see apapun yang saudara lihat, ini harus melalui sebuah proses sampai mereka bisa saudara nikmatin. Betul? Contohnya bangku ini. Bangku ini tadinya plastik biasa, tapi diproses, dipanasin dan segala macam, di-shape sampai saudara bisa dudukin. Dan saudara bisa keras sama bangku itu. Apalagi saudara sebut ya semua. Tiang, tembok, segala macam. Dan saudara sekali lagi, gelas, dan segala macam, itu part of the process. Dan saya mau bilang salah satunya, yaitu adalah yang sekali lagi saya demen bahwa karena istri saya suka diamond gitu ya, once again, nggak ada yang aja. Tapi saya mau ingetin kepada saudara bahwa one of the process is actually diamond, it's very painful, betul? Bahwa boleh aku pinjam tadi ya, aku ini can I just borrow your ring please? I don't have any diamond ring anyway. Tapi ya, dia jauhi habis ini pokoknya dari trade me gitu, nggak ada. Nah, saudara tahu bahwa proses daripada saya kan nemu batu ini di luar sih, tapi anyway, ini bukan diamond, jangan dicari ya saudara. Tapi maksudnya kalau saudara Google batunya hitam sih, lebih hitam, tapi pokoknya tadinya kayak begini. Tapi dipecahin, dipanasin, di shape dan di segala macam sampai akhirnya nggak tahu kenapa bisa jadi begini dan mahal. Saya juga nggak ngerti. Tapi ada sebuah proses yang begitu luar biasa, bahwa bangsa Israel ini juga harus melalui yang namanya proses yang begitu luar biasa. Padahal mereka dipercaya bahwa menjadi suatu bangsa yang akan menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain. Tetapi karena saking ngomelnya dan akhirnya mereka mengalami dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan mereka, tapi sampai saat ini saudara tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tetap dikasih oleh Tuhan. Karena yang saudara lihat dan yang saudara pakai semua rata-rata kebanyakan dari made in Israel, Intel or anything, you name it, banyak sekali yang sebenarnya keluar dari sebelah sana. Dan saya percaya bahwa proses daripada ini sampai Tuhan mau jadi kalian seperti ini, itu gak mudah. Tetapi saya percaya kalian semua listen, bahwa kita semua dalamnya ada ini. Amin? Enggak, saya batu keras, kikil dan segala macam, kikil kayak stres nih, kikil sama kikil mah makanan ya. Iya, kerikil dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalian semua say to yourself, I have a diamond in me. Amin. Percaya nggak percaya kadang-kadang ini masa sih? Saya kayaknya nggak ini, trust me. Karena saudara ciptaan Tuhan. Dan Tuhan ada hembusan nafas Tuhan daripada di dalam saudara. Dan di dalam nafas itu ada sesuatu yang benar-benar berharga. Tetapi untuk proses daripada dari saudara saat ini sampai saudara bisa dilihat sama orang dan bisa dinikmatin kayak apapun itu, ada sesuatu proses yang gak enak. Nah, jangan di-avoid saudara-saudara proses itu. Jangan nanti hilang lagi. Nanti kalau hilang dia minta yang lebih gede soalnya ya. Thank you. Jangan di-avoid dan sekali lagi walk through that process. Katakan sama-sama, walk through the process. Walk through the process. Emang berat tapi sehat. Kejadian 1 ayat 14 dikatakan. Dengan arti kata saya mau mengatakan kepada saudara bahwa through that process sebenarnya ada hal-hal yang baik dan yang susah. Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Nah, saudara, sekali lagi kadang-kadang kita mengatakan bahwa kalau nggak tahu siapa yang punya pemikiran seperti ini. Kalau semua yang baik itu berkat dari Tuhan. Amin. Kalau semua yang buruk, kira-kira berkat dari Tuhan bukan? Amin. Thank you. Ayo, ada yang berani mengatakan, what happen if something bad happen to you? Sesuatu yang itu apakah itu dari Tuhan atau bukan? Tergantung. Ya maksudnya kalau saudara ciptain sendiri, loncat dari gedung ke lantai 14 ya. Itu lain cerita. Tapi sekali lagi kalau Tuhan izinkan tiba-tiba ada something, bisa percaya nggak kita that's part of the process of shaping you and me?
Karena di sini dikatakan, berfirmanlah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan pada tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita katakan sama-sama sekali lagi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Baik siang ataupun malam. Bukankah kita try to avoid malam kadang-kadang? Siapa yang takut gelap? Ya, it's okay. Ngomong sama diri sendiri. Sekali lagi, saya percaya, semua punya masing-masing. Bukan takut gelap apa ya sekali. Tapi saudara percaya nggak? Kalau nggak ada siang dan nggak ada malam, nggak ada yang tumbuh. Saudara ngerti maksud saya? Isn't it part of the proses of pertumbuhan? Antara siang yang baik, saudara bisa bekerja, malam saudara bisa istirahat. Tapi kadang-kadang kita try to avoid malam kan. Aduh, kegelapan menaungi diriku di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gimana kamu gak bakal tumbuh kalau saya bersyukur ada siang dan malam sehingga anak saya bisa tidur, anak saya bisa istirahat dan akhirnya dia bertumbuh jadi besar. Karena ada siang ada. Semua tumbuhan ini ada, pohon ini semua bisa bertumbuh dan bisa jadi pohon karena ada siang dan. Hopefully kita diingatkan something. Kadang-kadang soalnya sebagai orang Kristen, to be honest, I'm sorry to say, mungkin juga pembelajaran dari, sekali lagi saya nggak bilang ini salah dan benar atau segala macam, tetapi kita tahunya semua yang buruk dari setan kita tenging-tengingin, semua yang baik dari Tuhan, baru pokoknya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Wah, pokoknya semua, kalau misalnya gaji naik, waduh dari Tuhan, amin, bilang gitu kan. Saudara kira-kira iblis bisa kasih naik gaji nggak? Serem nggak? Serem nggak saudara-saudara? Kalau cuma kalau indikasinya kalau Tuhan sayang cuma karena dapat soal itu sih ada yang udah dapat kerjaan baru bukan? Dari tadi kelihatan sampai dia juga cemberut saya juga kayaknya no I'm just kidding. I'm not just kidding. Cuma maksudnya ini firman Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita indikasinya kalau Tuhan sayang cuma karena berkat mengikuti dan segala macam itu, saudara pikir lagi. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia bisa merubah kutuk jadi berkat. So don't worry about it. Tapi kita kalau misalnya cuma mengerti bahwa kalau malam kita try to avoid dan kita mau siang terus, gak mungkin saudara-saudara, karena akan amat sangat sulit kita tumbuh. Dan saya mau himbau setiap daripada kita, saya mau himbau setiap daripada kita. Jadi dengan arti kata, kalau semuanya baik, kita memuji Tuhan. Amin. Saya mau himbau, kalau semuanya lagi buruk, apakah kita bisa memuji Tuhan? Belajar untuk taat. Amin. Saya rasa mudah untuk saat ini karena semuanya memang lagi baik. Saudara duduk lagi baik segala macam. Tapi kalau misalnya udah nanti uang kuliah itu belum dikirim-kirim, deg-degan dan segala macam, atau ada yang kerja di tempat ini tiba-tiba gaji gak keluar, saudara just think sebagai yang kerja di tempat ini ya, gak tahu digaji per mingguan atau digaji per 2 mingguan atau digaji per bulan, tiba-tiba ada satu saat gajinya gak nongol. Come on, yang ketawa yang masih sekolah malahan karena nggak tahu kamu udah kerja belum. Udah kerja juga ya? Oh udah kerja ya, udah kerja. Oke. Nanti berarti bisa relate. Tiba-tiba run up sekali lagi saudara-saudara. What are you gonna do? Are you gonna scream to your boss and stuff like that? Am I talking to someone? Sekali lagi saya bukan juga bilang kalian harus diem aja sih kayak orang blow on. Oh gaji gak apa-apa biar bosnya diberkati lebih gitu. Jadi kayak bukan. Cuman how you react, it's actually how you react. It's actually determine. Saya jadi ngasih poin saya yang terakhir nggak apa-apa tapi how you react, it's actually determine how long that you gonna stay berapa lama saudara akan nyiter-nyiter 40 tahun di padang gurun itu. Amin.
It's only about the heart. Sekali lagi sih, maksudnya gini, kalau memang kayak ini, ya udah, saudara ngomong baik-baik. Kalau misalnya tetap memang sekalipun tetap akhirnya bilang nggak dikasih dan segala macam, ya udah, bukan gitu aja, kerja aja biasa dan cari yang lain. Ngapain terus saudara mau segala macam? Ngapain saudara sekali lagi dengan arti kata gini, what happened? Kadang-kadang hati kita, makanya Tuhan katakan dia compare dirinya dia sama uang. Dengan arti kata nggak ada yang lain kecuali either kamu nyembah aku atau nyembah Mammon. Saudara bisa ada di gereja, saudara bisa penyembahan, saudara bisa volunteer, saudara bisa nyembah Tuhan, angkat tangan dan segala macam, dan saudara bisa bicara di depan sini. Saya ngomong sama diri saya sendiri, tapi dengan arti kata kalau udah antara urusan uang sama perut, come on, bisa kelihatan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena dari sini, di mana trust kita, meskipun mungkin selama kita masih bisa ini, tapi bisa nggak kita taruh our trust in God, percaya kita di Tuhan, sehingga kita percaya bahwa yes, okay, cari something new, of course you need to actually get something in it, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti cukupin. Just jangan sampai, terutama kita apalagi yang udah menikah, gara-gara ini, terus pulang, terus berantem sama istri, terus marah, terus ini, anak dimarahin dan segala macam. Saudara ngerti maksud saya? Dan akhirnya semuanya jadi dimarahin karena apa? Karena cuma gara-gara masalah uang, gajian belum keluar. Alright, so jadi sekali lagi, kalau lagi semuanya baik, memuji Tuhan gampang. Kalau di tengah badai, kita katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kalau di tengah badai, aku perintahkan kepada jiwaku, puji Tuhan. Amin. So, saya lanjut di ayatnya. Maka menjadikan benar-benar. Kok kayak semua itu baik. Oh iya. Sorry. Oh oke, sorry. Bagaimana kita, nah ini tadi yang saya bilang ya. Bagaimana kita menghadapi sebuah proses itu kita baca sama-sama ini 1, 2, 3. Bagaimana kita menghadapi sebuah proses itu menentukan berapa lama kita akan berjalan di dalam sebuah proses. Kita percaya bahwa kalau kita misalnya tadi nggak bisa merubah isi hati kita, that's why akhirnya Tuhan membiarkan kita muter-muter di dalam the wilderness for 40 years. Nah, kalau sekali lagi kita terus-terusin, saudara, sorry to say, bahkan sebagai orang yang dibilang orang Kristen sekalipun, Tuhan mungkin bisa izinin kita mati di padang gurun. Saudara tahu kayak bangsa Israel kan, betul kan? Jadi sekali lagi saudara-saudara, bukan berarti terus kita karena ke gereja, karena pelayan, itu part of it. Itu sebenarnya part di mana kita dibentuk, ditumbuhkan oleh teman-teman seiman. Betul? Karena nggak bisa, saudara nggak mungkin bisa jadi bertumbuh yang baik kalau saudara tanam diri saudara di sesuatu tempat yang banyak lumpurnya, atau di tempat yang nggak bisa tumbuh apa-apa. Kalau saudara lihat lempung, kalau saudara lihat sesuatu tempat yang kotor gitu ya, dan saudara ngerasa bahwa saya pengen bertumbuh tetapi saya ditanami seperti itu, nggak mungkin bisa tumbuh, pasti tambah mati. Jadi sekali lagi dengan arti kata kita menempatkan diri kita. Lucunya kalian adalah benih, hati kalian adalah benih. Kalian menempatkan, kenapa sih adanya perlunya pelayanan, kenapa perlunya ada rumah Tuhan, kenapa sih perlu? Karena sesama saling menggesek dan sesama saling ingetin dan sesama saling menguatkan. Come on, we need to grow bigger, we need to grow 30, 60, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. That's it. Jadi sekali lagi, tapi bukan itu kalau saudara tetap ngerasa bahwa saudara cuman ada di sini karena ya gimana ya, New Zealand sepi sih ya. New Zealand, aduh gila New Zealand. Jadi kenapa? Iya karena nggak ada ini ya, teman-temannya adanya di gereja. Jadi Sabtu Minggu ke gereja gitu ya, ya karena mau buat ngumpul-ngumpul aja. Ya karena buat ini aja. Kalau saudara ngerasa bahwa that's part, it's just, I'm sorry to say, bisa-bisa saudara dibiarin 40 tahun ya ngublak di situ terus. Tetapi yang Tuhan mau, tanam diri kalian di tempat yang sehat seperti gereja ini, seperti tempat ini. Tetapi saya percaya kalian juga punya leader-leader yang luar biasa, dan mereka, dan sekali lagi saat ini saya mau mengingatkan, bukan cuma hanya obey God, satu hal memang betul taat sama Tuhan, obey sama Tuhan. Tapi yang kedua, saudara harus bisa share sama leader saudara, dan kalian harus bisa terbuka untuk shaping one another.
Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jangan gampang baper. Amin. That's part of the process. Jangan katakan kepada kiri kanan, jangan gampang baper. Wah, pendetanya tiba-tiba datang langsung paling keras. Kayaknya dia mengatakannya dari dalam hati itu kan. You know, because it's the growing pain. It's the growing pain for all of us untuk kita bisa bertumbuh. Dan Yeremia 33 ayat 20 dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku sudah mengikat perjanjian dengan siang dan malam, supaya siang dan malam selalu datang pada waktunya. Perjanjian itu tidak bisa ditiadakan. So, I'm sorry to say, tough life. That's part of the process of your growing. Berat. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan izinkan. Hal-hal yang nggak enakin. Itu part of the siang dan malam. Tuhan bilang bahwa itu nggak bisa ditiadakan. Kalau enggak, kita nggak tumbuh. Mungkin katakan kepada kiri kanan, terima siang. Terima malam. Itu pertumbuhan. Itu baru pertumbuhan. Amen. Alright. Okay. I'm going to the next one. So tadi percaya. Jadi bukan cuma hanya percaya, tapi proses perjalanan berat, tapi itu sehat. So, dan gimana kita menghadapi sebuah proses itu menentukan berapa lama kita berjalan di dalam proses itu. Oke? Yang kedua, menunggu adalah bagian daripada proses. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, menunggu. Katakan sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menunggu adalah bagian dari sebuah proses. Dan kita saat ini di dunia ini, dengan arti kata kita tambah lama semua tambah cepat, tambah instan, ada mie instan, ada kopi instan, ada internet instan dan segala macam, tambah lama tambah nggak bisa nunggu. Saudara tahu berapa detik untuk anak-anak kita ya? Saya waktu itu saya dapat ininya sih ya. Untuk yang generasi, untuk yang di sini berarti kalian masih ada proses. Siapa yang tahu dial up? Ada yang tahu dial up? Yang bagian depan, yang belakang udah nggak ada yang tahu, yang belakang. Yang lihat setengah ini aja, jadi kalian udah tahunya fiber lah ya. Atau ADSL tahu? Ada ADSL? Sebelum fiber. ADSL ini saya lagi nanya dua riset kedua. Iya, kalau kamu kan soalnya kayaknya udah lumayan generasi yang ada. Generasi yang di belakang yang rada-rada bohong. Jadi dial-up nggak pernah dengar ya? Aku tahu. Tahu. Oh gitu. Tapi nggak pernah pakai kan? Pakai. Oh pakai. Nah, saudara tahu dulu kalau yang namanya internet sebelum bisa ini mesti telepon dulu kayak teng segala macam terus connect terus baru udah gitu semuanya serba luar biasa. Yang penting ada ini, yang penting ada internet, kalian bersyukur. Iya. Yang penting ada internet. Udah gitu keluar ADSL. Abis keluar ADSL sekarang udah fiber. Kalian nggak tahu kan gimana cara connect-nya, nggak tahu soalnya pakai wifi dan semuanya connect aja terus. Dan semuanya kalau misalnya udah ada yang lambat dikit gitu ya langsung, ini gimana sih? You know, my wife kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya karena saya memang in charge of IT di rumah gitu, saya in charge of the internet. Gimana sih? Isi saja kayaknya lebih cepat nih. Kalian tahu kalau misalnya di padang gurun sana bener-bener di wilderness yang tempatnya ISIS segala macam, kalau mereka mau kirim video dan kayaknya video mereka jauh lebih bagus dan lebih cepat internetnya di sana daripada kita yang katanya semua serba di fiber dan segala macam. Gak ada yang pernah kepikir ya? Iya kan, kadang-kadang aneh kan. Mereka di tempat sana yang bener-bener di padang gurun, di padang pasir, kabel aja gak ada tapi internet mereka bisa lebih cepat. Lagi pada online ya. Nah, menunggu adalah bagian dari proses. Dan saya percaya bahwa kita tambah lama jadi generasi yang tambah susah nunggu. Dan tadi saya bilang bahwa anak-anak kita, anak saya nggak pernah tahu bahwa kalau misalnya mau denger lagu zaman dulu itu kalian harus cari kaset. Gini deh, kalau sama ngomong CD itu, ini ada yang ngomong di belakang, tahu kaset? Tahu. Ya tahu. Ini mah jelas generasi. Pernah pakai kaset. By the way, kamu reinkarnasi ya? Kayaknya enggak.
Tapi kalau kaset, bener-bener kaset tau nih. Kaset itu kalau udah disetel, lagunya nyala apa ya udah, terus udah gitu. Lagu keberapa ya? Rewind, cepetin. Oke. Kalau rusak itu Nah, ada lagi yang namanya CD. CD lebih cepat. Sekarang udah zamannya Spotify. Semua mau lagu apa? Ada mau lagu. Anak saya denger radio sampai bingung. Cepetin dong ganti lagunya, mana bisa. Dia sampai nggak ngerti konsep of radio. Kemarin di rumah kita juga tema TV nggak pernah nyala ya. Jadi memang ya karena sekali lagi emang antenanya rada-rada kurang gitu. Jadi memang nggak pernah bisa TV gitu loh. Jadi selalu memang either Netflix atau apa. Dan sama juga sekali lagi dia nonton TV terus udah gitu. Wow, ada iklan. Dia nggak pernah nonton iklan saudara-saudara sampai umur 9. Terus udah gitu dia begitu nonton gitu ya. Can we fast forward? Nggak bisa. Ini iklan harus pakai. Jadi kamu harus nonton. Terus udah gitu dia, kok banyak banget filmnya mana yang tadi? Gini kayak, ini kita nonton film atau nonton iklannya? Dan mereka punya span apa namanya? Waiting span, attention span 2 second. Ada yang pernah dengar ya? 2 second saudara-saudara, 2 detik kalau misalnya mereka bosan, that's it, next. Gimana kita bisa ngajarin anak-anak generasi selanjutnya, kalian yang pertama, terutama kalian ya, saudara, kalian punya tugas lumayan besar. Kasih tahu dede-dede kalian bahwa it's okay to wait. Menunggu adalah proses daripada pekerjaan tangan Tuhan. Gak semuanya harus instan, gak bisa saudara-saudara. Karena kalau enggak begitu brojol umur 40 itu orang masuk. Bagaimana? Iya kan harus ada proses. Untuk anak yang gede, belajar dan segala macam. Itu semua hukum alam dan udah gak bisa diiniin lagi. Dan Tuhan mau untuk kasih tahu kita, you just need to understand that. Nah, di Keluaran 14 tadi dikatakan 14 ini yang tadi begitu mereka udah ngomel dan segala macam, Musa katakan, jangan takut, bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Dan once again, saya percaya bahwa Tuhan katakan, apakah musuhnya udah hilang? Belum. Bertahanlah dan percayalah, jangan takut. Bertahan. Nah, yang tadi saya bilang bahwa siang dan malam itu part of the process. Dan di sini dikatakan, Tuhan, saudara, sekarang saya tanya, siapa yang bersyukur ada malam? Asik. Berarti dengar semua. Haleluya. Lumayan. Berarti mereka dengerin, bro. Tapi sekarang gini saudara-saudara, saya amat sangat bersyukur adanya malam, to be honest. Meskipun berat, tapi saya amat sangat bersyukur adanya malam. Kenapa? Kalau nggak ada malam, nggak ada istri saya. Saudara baca. Apa yang terjadi sama Adam? Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur apa? Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari tusuk padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. I think ya, ada ayat selanjutnya lu. I'm sorry, ini kan. Oke. Loh. Nah, makanya jangan percayakan ini ke saya, please. Saya tahu I will do something crazy about it. Iya, next. Iya, kamu klik aja selanjutnya next ya. Oke. Ya. Oke. Lihat dulu bro. Ya. Satu lagi, next. 10 lagi cantik. Ya, next, satu lagi. Oh, dan betul. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnya seorang. Yang laki-laki demon, kalian lebih bisa nilai kata kita katakan sama-sama. Dibangunnya seorang perempuan. Dibangunnya seorang perempuan, lalu Bobo aja udah. Nah, Masih lengkap. saudara, Belum lahir artinya belum. tadi kan dikatakan kan sebenarnya ada hal yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan apa? Percaya bahwa Tuhan selalu punya yang terbaik buat kita. Tetapi part of menunggu dan part of rest atau istirahat atau menunggu
itu bagian kita sebenarnya supaya Tuhan bisa bekerja. Amen. Jadi ada siang, ada malam, dan sekali lagi kadang-kadang saudara, ada kadang-kadang sebagian dari kita nggak ada waktu, kerja, pokoknya nggak ada waktu. Percaya saudara-saudara, tambah saudara paksain kerja terus tanpa istirahat, saudara lebih less produktif. Karena ada bagian daripada Tuhan ketika saudara istirahat, Tuhan akan bekerja di belakang layar. Kayak seperti ini contohnya, ceritanya saudara-saudara, siapa yang bisa bikin manusia? Saya tanya, siapa yang bisa bikin manusia? Gak ada yang bisa kan? Cuma Tuhan kan? Tetapi Adam sebelum ayat ini, saudara, kalau saudara baca, apa yang dilakukan? Tetap Adam dikasih tugas, suruh namain semua binatang. Jadi ada kerjaannya Adam. Setelah namain semua binatang, betul? Ada kerjaannya gak? Betul kan? Ada kerjaan. Nah, setelah dia namain semua binatang, terus dia bilang, kayaknya gak ada yang sepadan sama saya. Oh, dia kerja nih benar, berarti dia ngeliat, dia nyari. Tapi setelah kita melakukan bagian kita, Tuhan akhirnya memberikan kita malam untuk istirahat, sehingga dia bisa bekerja di belakang layar untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Come on, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau saudara disuruh memang have a quiet time apa ini, terima dan percaya bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Yang saudara nggak bisa kerjakan, Dia yang akan kerjakan buat saudara. Jangan dikerjain semua sendiri, bisa bongkok saudara-saudara. Dan kita percaya bahwa nggak bisa kita semua kerjain sendiri. So our life or our darkness period will turn into blessing in Jesus' hands. So kita mesti percaya bahwa ketika ada kegelapan dalam kehidupan kita, ketika kita menunggu dan ketika kita istirahat, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Amin. Saya kasih satu contoh lagi misalnya, saudara, siapa yang pernah merasa ya kalau misalnya udah malam ya, udah gelap, udah malam, terus tiba-tiba hujan angin? Ada yang pernah ngerasa lagi mau tidur, misalnya udah gelap, terus hujan angin, terus hujan kayak badai gitu di luar, terus udah gitu atapnya kayak mau terbang. Ada yang pernah ngerasa? Biasanya teman-teman dari Wellington ya, yang dari Wellington, yang dari Wellington semua kayak nggak pagi nggak siang nggak malam, semua kayak mau terbang gitu ya. Tapi betul, ada yang pernah berasa bahwa kalau udah mau tidur terus udah gitu ada angin badai? Saudara berasa nggak kalau saudara tidur, saudara istirahat, apa yang terjadi? Bukan cuma itu pertama nggak ada, kedua apa? Waktunya lebih cepat kan? Saudara, you get it something? Saudara bisa apa sama badai itu? Mau keluar pakai payung terus diam kamu badai, ya segala macam. Tetapi kalau saudara sama Tuhan, when you actually just Tuhan, aku nggak bisa berbuat apa, I rest in you. And then suddenly the time is goes quick, kalian bangun udah gitu udah pagi, udah siang, udah badainya udah lewat. Suddenly the time goes shorter. Saudara, trust me, ada bagian yang bisa kita lakukan, ada banyak bagian yang sama sekali hanya Tuhan yang bisa lakukan. Amen. So, percaya bahwa Yesus tetap berkarya. Percaya bahwa Yesus tetap berkarya. Markus 9 ayat 17 sampai 24 dikatakan seperti ini. Tadi lagunya bagus banget ya. Tadi ada lagu yang tadi bilang apa? Percaya bukan karena melihat. Karena apa tadi sih lagunya tadi? Boleh tuh ngerti apa dinyanyiin apa? Percaya karena gimana kata? Karena firman-Mu tinggal tetapi. Oh iya, saya bikin kata-kata sendiri ya. Oke. Nah, lirik baru. Nah, saudara-saudara, saya berdoa ketika kita di dalam masa wilderness, during that wilderness period, during that tough time, ketika saudara berat, saudara, you just need to stay believe that God is control and He can do a lot more than us can do. Dia akan bisa melakukan lebih banyak, lebih dahsyat daripada apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau ketika Tuhan tetap izinkan kita menjalani itu semua, berarti itu sehat buat saudara, karena saudara tetap harus bertumbuh jadi besar. Iman saudara, bagus buat hati saudara, bagus buat iman saudara, supaya that's part of the growing pain. That's part of the growthness of your faith. Dan sekali lagi di sini dikatakan, kata seorang daripada orang lain, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh dan bisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia atau anak itu, roh itu membanting dia ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan. Wah, ini serem banget lah ya, kerasukan. Dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh, tetapi mereka tidak dapat. Tetapi
tapi mereka tidak dapat. Dan bukankah kadang-kadang seperti ini yang susahnya kita sebagai orang Kristen, yaitu orang yang katanya udah percaya Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya mau cerita buat teman-teman yang di Wellington. Kita bisa buka di Wellington, ada Pastor Denny gitu ya. Karena ada salah satu anak namanya Vanessa, dia sakit kena leukemia, kena cancer, blood cancer ya. Dan kita doain dia waktu di Auckland. Dan setelah kita doain dia, hampir setahun ya kita doain dia, berapa lama? Hampir setahun kita doain, dia sembuh. Dan dia balik ke Wellington. Dan akhirnya bisa ada AFJ Wellington tuh karena anak ini. Karena anak ini mamanya terus kumpulin teman-teman. Dan akhirnya ada AFJ Wellington. Kita doain selama setahun, anak itu sembuh. Saudara, anak saya sakit perut, saya doain, gak sembuh. Saudara ngerti sebagai kita kadang-kadang sebagai orang Kristen kan, anak orang leukemia, saudara-saudara, kanker darah bisa sembuh. Anak sendiri sakit perut, aduh dalam nama Tuhan Yesus berhari-hari. Kemarin ini sempat sakit perut ya, hampir 3 hari ya. Nah, kita ke emergency udahan dan segala macam. Anak sendiri doain gak sembuh. Dan itu kan kadang-kadang kita kan terus begitu kita bilang, aduh mungkin saya ada dosanya Tuhan, mungkin saya ini, mungkin saya itu. Terus begitu kita bilang, oh mungkin saya dikutuk Tuhan, mungkin saya dimarahin Tuhan, mungkin saya apa, oh saya aduh sorry saya lupa renungan dan segala macam. Tuhan gak gitu. Tuhan memutuskan 2000 tahun yang lalu dia mati buat saudara dan saya, karena sebelum iman saudara dibentuk dan iman saudara belum berdosa. Dia memutuskan untuk mati buat saudara dan saya, dan dia tetap akan sayang saudara. Tapi kita yang sering condemn ourselves, dibilang oh mungkin saya kurang dekat. Tapi dengan arti kata I pray supaya kita percaya, tetap percaya, meskipun tetap percaya bahwa Tuhan kita besar, tetap percaya Tuhan kita penyembuh, tetap percaya bahwa Tuhan kita yang supply, tetap percaya bahwa Tuhan kita yang nggak akan meninggalkan kita. Dan akhirnya maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami? Sejak masa kecilnya. Wow, dari kecil. Dan seringkali roh itu menyeret dia ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tidak ada. Jawab Yesus. Jawab Yesus, sorry. Saya ini makanya kalau misalnya nggak connecting begini. Yang ayat 23 kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aneh nggak saudara kata-katanya? Saudara pernah sadar nggak sih kata-katanya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini? Dengan arti kata saya tahu bahwa jadi saudara jadi kamu percaya atau nggak percaya sih? Kadang-kadang gitu kan, jadi kamu percaya atau nggak percaya sih sebenarnya? Nah, saya percaya sampai saya percaya bahwa setiap daripada kita sebenarnya kita punya 2 pilihan, antara percaya atau nggak percaya. Dan saya pinjam begitu ya, ini ilustrasi ini from my associate pastor. It's amazing gitu, from Pastor Yon. It's when I got this, it's actually wow. It's amazing. Nah, saya mau berdoa bahwa part of the wilderness, part of the process in the wilderness, saudara pasti banyak keraguan, betul? Kayak yang tadi, anak orang saya doain sembuh, anak sendiri nggak sembuh-sembuh. Apakah saudara nggak ragu? Apakah kita nggak doubt? Nah, sekarang saya mau kasih tahu, doubt atau ragu itu dosa atau enggak sebenarnya? Amin. Ada yang udah. Saya mau tanya, ragu itu dosa atau tidak? Tidak dosa, dia bilang nggak sekarang. Jadi ragu. Ada yang jadi ragu. Mau jawab kayak jebakan Batman nih gitu. Saudara lihat, ini murid-murid Tuhan Yesus. Ini murid-murid Tuhan, dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka udah melihat Yesus loh. Mereka menyembah Tuhan loh. Tetapi beberapa orang murid Tuhan Yesus dari 11 loh. Karena 12 kan satu udah mengkhianati, kan tinggal 11 kan. Dari 11 loh yang ikut sama Tuhan Yesus, benar-benar murid. Mereka jadi ragu.
Apakah dosa atau enggak? Menurut saya enggak, saudara-saudara, karena bukan secara gini ya. Yang terjadi adalah ketika saudara berdiri. By the way, ini mana yang percaya, mana yang? Iya, percaya. Nah, soal jadi tinggi banget ya. The thing is this, kadang-kadang kita ragu, kita nggak percaya. Tetapi saya berdoa setiap daripada kita begitu didoain, ditumpangin tangan segala macam, kita jadi mulai percaya, kita mulai nginjak yang ini, ya. Terus kita kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang percaya, kadang-kadang akhirnya kita percaya nggak percaya dan tidak kan. Saudara-saudara, berapa lama saudara mau berdiri kayak begini? Sekarang saya tanya, betul? Iya nih, kayaknya bentar lagi. Tapi saudara, saya mau tanya, berapa lama saudara kuat untuk berdiri seperti ini? Bahwa saudara antara percaya dan nggak percaya. So, I want to encourage you. Saya mau encourage setiap daripada saudara. I believe yang paling pertama lebih baik saudara tetap percaya bahwa Tuhan baik, even though saudara meskipun belum bisa melihat Tuhan baik. Meskipun yang tadi kita percaya bahwa karena firman Tuhan. Yang kedua, saudara tetap berdiri di tempat percaya meskipun saudara kayaknya kehidupannya susah terus, meskipun kehidupan saudara kayaknya berat, meskipun kehidupan saudaranya mungkin kayaknya banyak masalah demi tantangan dan segala macam. Percaya aja itu part of the Tuhan punya plan dan segala macam. Dan lama-lama, why don't you just keep trusting Him? Amen. Why don't you just sit down and rest supaya saudara tahu betul apapun itu kejadiannya, saudara tetap akan percaya. Saudara, saya mau undang ya bentar lagi tim musik untuk maju berdiri, tapi the presence of doubt is not the absence of faith. Jadi kalau saudara ragu, itu bukan berarti saudara gak ada iman, but it's an invitation to grow your faith deeper in Him. Amen. Tapi sekali lagi, satu hal yang saya mau challenge setiap daripada kita, jangan biarin ragu kalian grow. Challenge your doubt, challenge ragu saudara, challenge your doubt. And then gimana cara challenge dia itu? Ngomong sama leader saudara yang lebih senior, ngomong sama teman-teman yang seiman. Jangan salah ngomong sama teman. Nanti kalau ngomong sama teman ya gitu, temennya aja ragu, apalagi kita jadi ragu gitu. Nggak bisa. Saudara mesti mengerti, saudara mesti ngomong sama orang yang benar, yang membuat saudara, yes, I want to anchor myself and keep on believing that God loves me, that God care about me, dan Dia mau kita tumbuh jauh, growing, lebih dewasa daripada hanya kenikmatan semata. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dan thank you Jesus. I pray supaya setiap daripada kita mengerti betul bahwa kita dalam sebuah journey atau dalam sebuah proses untuk mengenal Kau lebih lagi. Dan kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang percaya gitu ya, ketika kita down, kita bahkan merasa bersalah. But I pray in the name of Jesus, guilt and condemn is not coming from you. Guilt and condemn is only coming from the devil. Guilt and condemn is only coming from the Satan. Guilt and condemn is only coming from iblis atau si jahat. Tetapi semua yang baik, semua yang membaharui jiwa atau refresh our mind, body and soul, it's coming from you. Di dalam nama Tuhan Yesus, when we doubt, it's actually an invitation for us to encounter with you. When we doubt, it's actually an invitation for us to actually grow deeper in you. Supaya kita tetap pegang Tuhan firman-Mu, supaya kita tetap pegang Tuhan Engkau, semua janji-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. So through this retreat Tuhan, melalui retreat ini Tuhan, kami bisa sama-sama belajar. Wilderness, it's place for us to grow. Wilderness, suatu tempat yang berat itu bukan untuk mematikan saudara. Wilderness is not to kill you, but wilderness is to grow you. In the name of Jesus, I surrender Lord. Pengertian ini Tuhan, bisa benar-benar Tuhan kami bawa pulang, dan kami bisa renungkan, dan kami bisa
contemplate, we think about it, we pray about it, we talk to you about it. We love you, Lord. In the name of Jesus we pray. We praise your name. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala